Shalom, selamat pagi anak-anak Miss kelas 6B. Apa kabar hari ini? Harapan Miss semua kabarnya sehat luar biasa ya nak. Nah, pagi hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-6. Baik, kita akan memasuki pembelajaran kita. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Nah, kalian boleh menjawab di dalam hati masing-masing atau boleh dituliskan di buku catatan kalian. Nah, bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Nah, kalian juga boleh menjawab di buku latihan kalian ya nak. Sudahkah kalian menjalankan kewajiban kalian dengan baik atau belum? Nah, setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga atau yang disebut ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Nah, perhatikan gambar berikut. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Setelah membaca teks di atas, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Nah, kamu boleh menjawabnya juga di buku tulis kamu masing-masing ya nak.
Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. Kemudian, nyanyikan satu lagu daerah. Apa musik yang dimainkan pada gambar di atas? Dari daerah manakah alat musik tersebut? Nah, kalian boleh menjawab juga di buku catatan. Nanti Miss akan kumpulkan buku catatan atau buku latihan kalian yang berisi tentang jawaban-jawaban yang ada di slide yang Miss berikan ini. Nah, di sini terdapat lagu daerah yaitu Mariam Tomong. Kalian boleh membaca liriknya ya, Nak. Lalu kalian buka YouTube untuk mendengarkan bagaimana cara menyanyikan lagu Mariam Tomong tersebut. Lanjut. Ayo berlatih. Nah, kalian boleh mengerjakan ayo berlatih ini di buku latihan kalian. Yang pertama, nyanyikan nada do sampai dengan do tinggi, naik dan turun. Ucapkan nada secara berulang-ulang. Sambil bernyanyi, dengarkan suaramu agar interval nada tepat. Yang kedua, nyanyikan lagu di atas sebelum menyanyikan syair lagu. Terlebih dahulu baca dan nyanyikan dengan solmisasi. Ketiga, bagaimana interval pada lagu di atas? Banyakkan nada-nada yang sama berturut-turut, ungkapkan pendapatmu. Nah, kalian boleh menjawab latihan ini di buku latihan kalian. Lanjut, ayo membaca. Memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan contoh berikut. Interval harmonis dan interval melodis. Ascending interval, descending interval. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah, descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama, interval prim atau prime. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Kedua, interval sekon atau sekondo. Sekon terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman. Contohnya do, re, dan si do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Ketiga, interval terts atau terts besar maupun kecil nyaman didengar pula. Konsonan sempurna do, mi. Keempat, interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar atau konsonan sempurna do, fa. Kelima, interval queen. Queen murni terdengar nyaman, konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus. Queen berkurang terdengar kurang nyaman, do, sol. Keenam, interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman, do, la. Ketujuh, interval septim. Biasanya terdengar kurang nyaman, do, si. Kelapan, interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, do ke do. Nah, sekarang ayo mencoba. Siapkan alat musik pianika atau keyboard, lalu mainkan interval harmonis berikut. Jika tidak ada alat musik tersebut, dapat menggunakan alat musik di sekitarmu, misalnya angklung. Bisa juga menggunakan alat musik buatan sendiri dari botol bekas atau gelas. Gunakan 7 garis atas botol bekas yang diisi dengan air dengan ketinggian berbeda. Kemudian mainkan tangga nada berikut. Yang pertama,
dari tangga nada C saja. C, D, E, F, G, A, B, C. Yang kedua, kemudian tangga nada berikut. Nah, perhatikan gambar tangga nada berikut. Nah, kalian boleh mencobanya di rumah kalian masing-masing ya, Nak. Jika tidak ada alat musik keyboard, kalian boleh menggunakan pianika atau alat musik lainnya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Untuk segala latihannya, kalian boleh mengerjakannya di buku latihan kalian. Tuliskan tanggal hari ini. Tuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun hari ini ya, Nak. Jangan lupa untuk mengerjakannya di buku latihan. Dan absensinya diisi di kolom komentar. Pertanyaan juga seperti itu ya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Miss tunggu tugas-tugas kalian. Selamat pagi dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.